Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'du. Ayohal ikhwan wal akhwat, saudara-saudara para pemirsa sekalian, semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita semua, menjaga kita, memberikan kesehatan kepada kita, melindungi diri kita dan semua keluarga kita, mengangkatkan wabah virus corona yang sedang melanda dunia, khususnya dari negeri yang kita cintai, Indonesia. Saya berharap semua kita tetap dalam lindungan Allah, petunjuk Allah, melakukan kebaikan di jalan Allah, ketaatan di mana Allah mencintai kita dengan ketaatan itu, dan sekali lagi mengangkatkan virus ini dari kita semua. Pada kesempatan waktu singkat yang saya gunakan lepas salat maghrib ini adalah saya ingin mengajak kita untuk memahami makna tawakal itu. Tawakal adalah kata yang paling sering kita dengar dan sering juga kita salah pahami. Tawakal sering dimaknakan sebagai pasrah, sehingga tidak sedikit orang yang akhirnya mengira tawakal bukan merupakan senjata atau kekuatan. Padahal faktanya, tawakal adalah kekuatan orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal bahkan menjadi pemicu utama bagi datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal menjadi senjata yang tentunya menghadapi sesuatu yang manusia sendiri tidak bisa mengatasi persoalan itu. Dalam Al-Quran yang sering dikenal dengan sebutan ayat 1000 dinar, Allah mengingatkan dengan satu pernyataan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan sama dia. Allah kasih. Maka Allah berikan apa yang menjadi kebutuhan. Allah akan penuhi atau akan berikan solusi dari semua masalah dan macam-macam lainnya. Pada kesempatan ini saya ingin ajak kita mendiskusikan makna tawakal ini dan kemudian mencoba memahaminya seperti apa seharusnya kita bersikap dan kapan tawakal ini muncul seharusnya. Terus terang, menghadapi wabah virus, kekuatan manusia, selalu saya katakan, sepertinya mentok. Kita tidak tahu harus buat apa. Akhirnya suka tidak suka, mau tidak mau, kita tunduk dan mengikut syariat, ketentuan Allah. Ya, jaga kebersihan, jaga jarak, dan macam-macam yang kita lakukan itu. Cuma ada yang menarik karena ada bagian-bagian yang akhirnya kita bertanya, kenapa kita tidak harus ke masjid? Kenapa kita tidak boleh bermuajahah dengan para asatis, melakukan talaki ilmu atau jalsah ilmiah dengan mereka? Kenapa kita dilarang untuk silaturahim, berjabat tangan, menunjukkan sikap betapa saya mencintaimu karena Allah dan sebagainya? Ini bahagian dari kompensasi bukan negatif ya. Artinya mihnah atau ujian yang Allah berikan kepada kita, bahagian dari tazkirah. Yang saya selalu mengingatkan bahwa peristiwa wabah ini adalah musibah besar, secara khusus telah menimpa telak umat Islam, diawali dari ditutupnya Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, kemudian ditutupnya pelaksanaan ibadah-ibadah salat Jumat di beberapa masjid di seluruh Indonesia, dicabutnya atau digulungnya tikar-tikar masjid, ditutupnya kegiatan jalsah para asatis yang kita cintai, ulama-ulama besar kita, ulama-ulama yang kita ikutin. Semua ini bahagian dari sesuatu yang seharusnya kita memahami bahwa ini sudah menjadi bahagian dari ujian atau musibah yang menimpa kita umat Islam. Apa solusi? Saya tidak bicara ikhtiar, ya, tapi saya bicara tawakal. Kemarin saya ada menyinggung awal dari ketika Hajar alaihissalam bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, apakah kau meninggalkan kami di tempat ini karena Allah? Maka dijawab, ya.
perintah Allah? Iya. Maka Hajar mengungkapkan satu statement, tawakkaltu 'ala Allah. Kalau begitu, aku tawakal kepada Allah. Kata tawakal ini kemudian diimplementasikan untuk mengerjakan apa yang aku masih bisa kerjakan. Selebihnya, aku yakin bahwa Allah pasti sedang merencanakan jalan keluar terbaik. Allah tidak sedang merencanakan kebinasaan, membunuh. Bagaimana jika Anda seorang istri yang baru saja melahirkan anak Anda, kemudian Anda dibawa oleh suami Anda ke satu lokasi dan ditinggalkan di sana, tidak disediakan rumah, dan kemudian Anda dibiarkan di sana, tidak ada persediaan makan, tidak ada persediaan minum, dan suami Anda meninggalkan Anda begitu saja tanpa sepatah kata pun. Pasti Anda curiga kepadanya. Makom kita sepertinya tidak sampai kepada makomnya Hajar, atau belum sampai kalau levelnya seperti itu. Kita mungkin akan menyesal kalau saya tahu bahwa kau meninggalkanku di sini, aku tidak mau jadi istrimu. Kenapa? Karena kita mengawali prasangka kita. Tapi ketika seorang Hajar alaihissalam bertanya kepada suaminya, ya, apakah ini, itu dia, apakah ini perintah Allah kepadamu, wahai suamiku? Dan ketika dijawab bahwa ya, maka Masya Allah, Hajar mengatakan tawakkaltu 'ala Allah. Kalau begitu aku tawakal. Dia tidak tanya, lah kenapa tidak disediakan air dulu? Kenapa tidak dicarikan air dulu? Kenapa tidak begini, tidak begitu, dan sebagainya. Apakah para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa Allah tidak menyebutkan kepada kita bahwa kita akan menghadapi pasukan Badar yang jumlahnya 1000 orang itu, sehingga kita bisa mempersiapkan diri lebih dahulu? Bagi seorang yang sudah mengawali hidupnya dengan keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, Allahu Akbar, ketundukan kepada Allah, maka orang itu sebenarnya adalah orang yang kemudian telah memilih hidupnya untuk dia tidak akan bertanya apa persediaan yang harus dia sediakan lebih dahulu, kecuali Allah memberitahukannya lebih dahulu. Dia menjadi orang yang ketika menghadapi peristiwa-peristiwa dalam kehidupannya, dia tidak mengawali dengan prasangka negatif. Ketika dia tahu ini datangnya dari Allah, maka dia tetap menerima itu dengan tawakal. Saya belum menjelaskan apa itu makna tawakal. Saya belum memberitahu kepada kita apa sebenarnya yang harus kita pahami dari kata tawakal. Saya hanya mencoba memberikan ilustrasi-ilustrasi kecil. Dan saya memulai kembali dari kisah Hajar alaihissalam. Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika akhirnya Hajar, ibunda mukminin ini, kemudian membesarkan Ismail, tentu saja dalam lindungan Allah dan dalam penjagaan Allah. Saat Ibrahim mengatakan, ara fil manam, aku melihat dalam tidurku, anni azbahuka fanzur madza tara, aku menyembelihmu, maka coba bagaimana pendapat, apa kira-kira menurut? Subhanallah. Ya abati fa'al ma tu'mar. Dia tahu siapa ayahnya. Ayahnya adalah seorang manusia yang dulu pernah dibakar hidup-hidup, tapi Allah menjaganya. Ayahnya adalah seorang manusia yang pernah membawa istrinya, dan seorang raja tertarik kepada istrinya, dan dia yakin kepada Allah. Malah dia mendapat hadiah berupa istri yang baru. Ayahnya adalah seorang yang pernah mengantarkannya di waktu dia masih belia ke lembah Bakkah, tidak dengan persediaan, tapi dengan keyakinan bahwa dia sedang menitipkan anak istrinya kepada Allah atas perintah Allah. Dan hari ini ayahnya mengatakan, ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Seorang anak yang yakin kepada Allah, seorang anak yang percaya kepada Allah, tentu tidak sulit untuk memahami apa yang disebutkan ayahnya, sehingga dia mengatakan, if'al ma tu'mar, buat apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan lihat aku, insya Allah, sabar ayah. Pertanyaannya, kenapa dia mengatakan insya Allah minas sabirin? Aku sabar. Ini fakta rasionalnya bahwa perintah yang dilihat oleh ayahnya dalam tidur adalah perintah untuk membunuhnya, perintah untuk mematikannya, perintah untuk menghentikan hidupnya. Sehingga sangat besar peluang, karena siapa yang memerintah? Si penggenggam hidup itu. Siapa yang memerintah? Adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan, yang mematikan. Itulah
yang memerintahkan. Anni azbahuka fanzur madza tar. Aku menyembelihmu. Coba, keimanan seperti apa lagi yang masih belum dibangun atau terbangun pada dua orang besar ini? Satajiduni insyaallah. Kau nanti akan temukan aku insyaallah. Dia mengatakan insyaallah artinya apa? I am ready, Daddy. Saya siap, Ayah. Karena saya sering mengatakan insyaallah itu sebenarnya adalah 80-20. 20 artinya kalau itu karena aku saja, oke, pasti siap. Tapi karena ini karena adanya ketentuan Allah di dalamnya, insyaallah. Maka seperti saya bilang, insyaallah wabah ini akan hilang. Kata insyaallah yang saya sebutkan, berikhtiarlah seoptimalmu agar wabah ini hilang. Tapi Allah yang menentukan. Hakul yakin, Allah pasti membantu ketika kau sudah menguatkan ikhtiarmu itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Artinya apa? Semua ketentuan untuk menjadi seorang yang sabar, Ayah, aku sudah ready. Aku sudah siap. Tapi kemudian Allah yang tahu, aku tidak tahu apa yang bakal terjadi nanti. Tapi karena Allah menitipkan pesan itu kepadamu, if'al ma tu'mar. Apakah untuk menjadi seorang yang tawakal ini syaitan diam? Tidak. Syaitan tidak diam. Syaitan akan merayu kita dengan keputusasaan. Sudahlah, duniamu tinggal sebentar. Syaitan akan mengusikmu untuk mempersoalkan hal yang tidak perlu. Ini pemerintah macam apa ini? Saya pikir kalau sudah lemah pemerintahnya, ya sudahlah. Kitalah yang menutupi kelemahan itu. Bukan kita mencaci maki. Apakah mencaci maki akan selesai masalah? Apakah kemudian dengan menghina, merendahkan, menjelekkan yang memang sudah jelek, kemudian itu akan menyelesaikan masalah? Tidak. Ini saatnya kita saling bekerja sama. Amar ma'ruf, nahi munkar. Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Ayo bangun itu. Bukan kemudian kita menyediakan atau menempatkan diri kita seakan-akan kita pengamat yang kemudian sudah berjuang habis-habisan. Nggak begitu. Ayah, tunggu dulu. Saya analisa dulu nih. Saya perhatiin dulu nih. Apa benar nih? Setan bilang, hajar tuh. Suamimu mau sembelih anakmu. Lantas kemudian apakah hajar? Kemudian kalang kabut. Ini suami apa ini? Kemarin dia tinggalkan saya di sini. Dan tidak pernah menemani saya di sini. Sekarang begitu datang, dia mau sembelih anak saya. Ini kurang ajar nih. Enggak. Tawakal itu kekuatan. Tawakal itu senjata. Tawakal itu menjadi junnah. Tawakal itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Mengcover seorang mukmin. Dan dia akan memberikan solusi dengan izinnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang saya maksud. Saudara-saudara sekalian, Masya Allah. Apa kalau begitu tawakal? Ini sebenarnya kalau saya menceritakan ilustrasi ini panjang nih ceritanya nih. Ya. Tawakal adalah menyandarkan hati kepada Allah ketika mencari maslahat atau menghindari mudarat dalam perkara dunia dan perkara akhirat. Catat, hati nih, hati nih disandarkan kepada Allah. Kalau sandarannya duitnya hilang, jatuh kita. Kalau sandarannya jabatannya musnah, hilang, selesai kita. Kalau sandarannya popularitas, tidak populer lagi, habis kita. Saya, Masya Allah, semoga Allah menjaga saya dan semua para asatiz di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya berdakwah, sandarannya saya mencari makan, saya mencari penghasilan. Lantas kemudian inilah saatnya saya sedang diuji Allah. Ya, ujian apa itu? Stop. Semua kegiatan majelis taklim stop. Totally saya sepertinya di rumah. Apa yang kemudian harus saya lakukan? Diam, menyesal, sedih, bingung. Waduh, anak saya 9 orang. Istri saya 1 orang. Nih gimana nih? Makannya gimana? Dan sebagainya. Saya kira kalau saya tidak menyandarkan diri saya kepada Allah, binasalah saya hari ini. Mungkin saya salah satu korban dari wabah ini. Kalau saya tidak menyandarkan diri saya kepada Allah, maka selesailah saya. Mungkin saya akan mengurangi muru'ah saya untuk kemudian na'udzubillah min zalik menjual diri saya ke sana kemari untuk bagaimana caranya, yang penting ada sesuatu yang saya ambil. Ada satu penjelasan Rasulullah yang luar biasa
Kalau kalian benar tawakalnya kepada Allah, maka Allah akan memberi kalian rezeki seperti seekor burung yang keluar dari sarangnya pagi dalam keadaan lapar, maka dia sudah pulang dalam keadaan kenyang. Bahkan ketika burung itu adalah induk dari anak-anaknya, maka dia keluar dari sarangnya dalam keadaan dirinya lapar dan harus mencarikan makan untuk anak-anaknya, dan kemudian kembali dan mengantarkan makanan kepada anak-anaknya. Rasional? Saya pikir ini ruang yang tidak rasional. Benar? Ini faktual. Tidak sekali dua ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, dalam kehidupan kita. Menyandarkan hati. Menyandarkan hati ini pada tingkat level haqqul yakin. Kita yakin sama dia. Mukmin yang tawakal akan menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Bagaimana tidak menyerahkan urusan kepada Allah? Karena kita tahu dia majikan kita. Dia Rabb kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita ini milik dia. Saya Masya Allah, pemirsa bisa lihat kondisi saya, rambut saya, Masya Allah, sudah putih semua. Bisa dibilang 80-90% rambut saya mungkin sudah putih. Mau saya? Enggak. Tapi kenapa putih? Karena saya tidak berkuasa atas rambut saya itu. Saya pakai kacamata, kalau saya buka, saya udah nggak bisa ngelihat dengan jelas. Saya pakai. Kenapa? Lu mata-mata saya. Tapi ketika itu mata-mata saya tahu betul. Tapi ini bukan milik saya, ini milik Allah. 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, saya masih belia, kulit saya masih kencang, sekarang sudah tidak. Kenapa? Karena ujung rambut sampai ujung kaki, dia tunduk kepada pemiliknya yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, kalau mau pakai ini semua, dengan tujuan yang baik, saya disuruh ngerawat. Tawakal kepada Allah, saya menyerahkan segala urusan saya kepada Allah. Karena urusan saya, perintah dia. Karena urusan saya, biiznillah, dengan izinnya. Saya yakin itu. Apa yang terjadi sama kita? Wabah. Adakah Allah khilaf dari semua ini? Tidak. Adakah ini interupsi atas peristiwa kehidupan kita yang Allah tidak tahu? Tidak, dia tahu betul ini. Terus apa ciri keimanan yang seharusnya terjadi pada kita di saat peristiwa ini datang? Jawabannya satu. Kita tawakal sama dia. Tawakal itu apa? Seorang sahabat pernah datang ke masjid. Waktu di masjid, Masya Allah, tanya Nabi, kamu naik apa? Unta ya Rasul. Taruh mana? Luar. Diikat. Enggak, saya biarin aja, saya tawakal sama Allah. Salah mas. Tawakal itu, keluar. Ambil untamu, ikat dulu dia, baru kamu masuk masjid. Itu tawakal. Ambil untamu, ikat dulu dia. Kalau mobil, parkirkan dulu mobilmu itu, baru masuk masjid. Sendal jepit, kalau takut kemalingan, mohon maaf, masjid ini kadang ada pintu sebelah sini, ada pintu sebelah sini, ada pintu dari depan, ada pintu dari belakang. Persoalannya sekarang saya bawa sendal jepit harga 5 juta, harga 10 juta, harga berapapun. Pertanyaannya, gimana cara saya tawakal sehingga saya bisa sholat dengan khusyuk dalam masjid? Kalau stres sekali, masjid nggak menyediakan tempat penyimpanan sendal, nggak rumit. Caranya gimana? Sendal sebelah kanan, taruh di sebelah pintu yang sini. Sendal sebelah kiri, taruh pintu yang sebelah sini atau yang sebelah sana. Supaya apa? Supaya kalaupun ada orang yang mau maling sendal, dia stres. Ini ada sendal bagus, tapi sebelahnya mana? Setelah itu, tawakkaltu 'ala Allah. Tuhan, sudah aku lakukan. Aku nggak tahu lagi. Inilah cara yang paling cerdas yang kurasa bisa kulakukan agar sendalku tidak hilang. Apa cara yang paling cerdas supaya wabah ini cepat hilang? Cari tahu dong. Itu ikhtiar. Setelah itu kita lakukan, tawakkaltu 'ala Allah. Ini kalau ngelihat yang semua ini, saya masih curiga nih. Wabah ini masih akan lama di Republik ini. Kenapa? Karena kita belum pakai cara yang paling cerdas. Ada orang cerdas mau buat cara, dia sudah buat kebijakan, dia mau buat keputusan, dilarang sama orang yang punya kekuasaan lebih tinggi. Jangan buat itu, nggak boleh. Repot nggak? Kalau itu yang terjadi, maka saya bilang, Allah bukan tidak mau angkat azab, angkat musibah, angkat malapetaka dari kita.
Tapi Allah itu akan membiarkan bukan karena dia tidak mau, cuma karena ulah kita sendiri. Jadi gimana nih solusinya Pak Ustadz? Ayolah kita rame-rame kasih cara yang benar, terus melakukan peringatan, ingatan, tazkirah, halo-halokan terus. Ini loh cara yang terbaik. Para ahli lakukan, para pejabat lakukan, para pemimpin lakukan. Itu yang dimaksud tadi. Kita pulang kemarin. Mukmin yang bertawakal akan menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah dan mewujudkan keimanannya dengan meyakini hanya Allah saja yang mampu memberi atau tidak memberi sesuatu, mendatangkan manfaat atau mara bahaya. Ini yang harus digarisbawahi. Siapa yang mampu? Cuma Allah. Mampu apa? Memberi atau tidak memberi, mendatangkan atau tidak mendatangkan mara bahaya. Coba perhatikan, ini wabah menyebar kenapa? Sebabnya, alasan kausalitasnya, sebab akibatnya adalah keteledoran kita. Ini wabah menyebar kenapa? Udah dibilang mas ada social distance, tapi Anda tidak mau. Udah dibilang jangan buat kerumunan, tapi Anda buat kerumunan. Sudah dibilang banyak istighfar, tapi Anda malah numpukin dosa. Sudah dibilang ini saatnya sedekah, tapi Anda malah kemudian pelit, menjaga, menumpuk, menganggap bahwa wah nanti kalau yang dibahas. Kenapa tidak faktanya ini? Rasulullah itu bahkan makanan di rumahnya, kalau makanan itu masih sisa, dia nggak mau tuh. Dia lebih suka antar tuh makanan sama orang yang butuh. Karena hari ini sudah selesai kebutuhan kita, besok, subhanallah. Ada istilah stay at home, suruh pulang. Masya Allah, kita pulang ke rumah kita. Ada orang yang tidak bisa pulang. Dia mau kemana pergi? Kenapa? Dia nggak punya rumah. Ada orang yang dibilang, silahkan berbagilah saat ini. Kalau bicara bagi-bagi itu beras, dia nggak punya orang beras saja dia. Kalau nggak keluar kerja, dia nggak bisa makan. Saudara-saudara, para pengurus masjid, Masya Allah, Anda diberikan tanggung jawab menjaga rumah Allah, dan Allah sudah danai rumahnya itu dengan infak orang banyak. Kalau rezeki, kalau saja masjid menyimpan banyak dana infak, hari ini Anda tunjukkan bahwa infak itu sedang dibutuhkan oleh orang banyak. Silakan secara kreatif mengolahnya. Anda organisasi-organisasi sosial, organisasi massa, organisasi politik, inilah saatnya Anda membuktikan bahwa Anda bisa melayani umat Anda. Anda nggak usah butuh pencitraan, karena Allah jika mau, tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Kalau dia mau, Anda akan ditinggikan oleh Allah. Tapi kalau Allah tidak mau, Anda akan dihempaskan oleh Allah. Itu urusan Allah. Republik ini telah membuktikan. Ada sekian presiden yang Allah mau, dia naik. Ketika Allah tidak mau, dia jatuh. Bagaimanapun dia mencoba menjaga dirinya untuk menganggap dia memiliki kekuasaan seumur hidup sekalipun, dia adalah pemimpin, diktator, otoriter, hebat, sebagainya. Semua ada dalam genggamannya. Tapi kalau Allah sudah tidak mau, wa tuzillu man tasha. Allah hinakan dia. Siapa yang dia mau itu? Jadi persoalannya sekarang tinggal kita bagaimana pulang kepada Allah. Menurut Jurjani, tawakal adalah mempercayai sesuatu yang datang dari Allah dan tidak mempercayai sesuatu yang ada di tangan manusia. Apa yang membuat seekor semut aman, nyaman, tidak perlu memikirkan panjang? Tawakal kepada Allah. Saya bisa menerjemahkan kata tawakal ini seperti Anda pergi ke tukang cukur, tukang pangkas. Apa yang Anda lakukan ketika Anda pangkas? Saya pikir momen terbaik yang paling kita sukai, khususnya para laki-laki ketika kita pangkas, adalah ketika kursi ini digeletakkan dan kita pun mulai berbaring. Apa yang akan dilakukan tukang cukur setelah kita dibaringkan seperti itu? Dia mengambil pisau. Pisau loh. Dia ganti pisaunya dengan yang baru. Kemudian kalau diasah, perlu diasah, dia asah. Apa yang akan dia dekatin dari tubuh kita ini? Bahagian leher kita. Mau janggut dicukur, mau janggut dirapiin dan sebagainya. Itu akan dilakukan. Pertanyaannya, apakah saat itu Anda ketakutan? Bahkan saya mengatakan bahwa itu momentum yang paling disukai.
Karena biasanya orang di waktu itu dia tertutup matanya, bahkan tidak sedikit yang mungkin tertidur. Ya, tidak mungkin. Pasti ada tidak banyak, maksudnya tidak sedikit orang yang tertidur waktu itu. Kenapa dia tertidur? Karena itu hati atau situasi yang paling nyaman. Tahukah Anda apa yang membuat Anda bisa suasana seperti itu ada pada Anda? Anda punya trust kepada si tukang cukur. Pertanyaannya, Anda kenal tukang cukurnya? Anda tahu alamatnya di mana? Bahkan Anda tahu namanya? Tidak sedikit kita yang tidak tahu namanya. Siapa, rumahnya di mana, nomor teleponnya apa. Tapi kenapa kita begitu percaya padahal di tangannya ada pisau yang akan dia taruh di leher kita, yang jika dia salah atau sengaja salah, selesai kita. Tewas kita. Itu tawakal. Saya punya kebiasaan, anak-anak saya 9 orang itu selalu, kalau dia masih kecil, saya suka melemparkan ke atas. Coba bayangkan, tidak sedikit. Walaupun ada juga sih yang ketika saya buat begitu dia takut, tapi mayoritas anak saya semua tertawa, senang. Coba bayangkan, kalau saya lemparkan ke atas, kemudian saya pergi sebentar ngambil minum, apa yang bakal terjadi sama dia? Apa yang membuat dia tertawa? Dia tahu yang melemparkannya adalah orang tuanya. Dan dia tahu orang tuanya sayang kepadanya. Dan dia tahu orang tuanya pasti akan menampungnya. Itu tawakal. Saya percaya semua yang datang dari Allah dan tidak mempercaya dari yang selain Allah. Bahkan ketika orang lain, dia mulai khawatir. Bisa mencukur? Enggak Pak, saya enggak pernah. Cuma ini pengalaman pertama. Pegang pisau, ya biasanya saya jagal hewan Pak. Karena Bapak minta saya untuk mencukur janggut, ya oke lah saya bantu cukur. Nah pertanyaan, Anda tenang mendengarkan pernyataan itu? Tawakal hakikatnya adalah ketundukan Anda. Cuma percaya kepada Allah. Kalau Anda percaya kepada Allah, maka Anda akan ikut maunya. Anda akan tunduk kepada kehendaknya. Anda akan taat kepada perintahnya. Menjauhi apa yang dia larang. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian, Abu Turab An-Nakhshabi berpendapat bahwa tawakal itu ada 5 hal yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama, total. Jadi wujud nyata dari tawakal, kata beliau, adalah kita totally beribadah kepada Allah. Ibadah itu apa? Saya mengatakan ibadah itu zahirnya Anda sholat, Anda baca Quran, Anda zikir, Anda puasa. Tapi hakikatnya adalah Anda mengabdikan diri Anda kepada Allah. Anda keluar pagi jam 7, jam 6, jam 8, Anda harus fingerprint masuk kantor. Sebenarnya apa yang menyebabkan Anda bergegas ke sana? Karena Anda berharap sesuatu bahwa dalam sebulan sekali Anda akan diberikan gaji. Allah menjanjikan ridhonya, Allah menjanjikan surganya. Maka Anda tunduk kepada Allah karena Anda berharap 2 hal itu. Ridho, surga Allah. Ridho, penerimaan, kerelaan. Anda tahu bahwa Allah ridho kalau Anda optimal. Allah ridho kepada kita kalau Anda must be the best. Dalam ibadah pun Anda mulai menjaga ibadah Anda, membetulkan wudhu Anda, membetulkan sholat Anda, membetulkan niat Anda, membetulkan bagaimana Anda melaksanakan kewajiban Anda kepada anak-anak Anda, istri Anda, suami Anda, tetangga Anda, orang tua Anda. Kalau selama ini Anda memiliki orang-orang yang selama ini Anda putuskan hubungannya, maka ini saatnya Anda menyapa mereka. Assalamualaikum. Bukankah tanpa harus shake hand, Anda sebenarnya bisa untuk mengungkapkan ini? Minimal ungkapkan melalui WhatsApp Anda yang paketnya banyak itu. Melalui sosmed yang Anda punya. Bahwa aku mencintaimu karena Allah. Aku menyayangimu karena Allah. Aku pernah bersalah kepadamu. Aku minta ampun kepada Allah. Dan aku juga minta ampun untukmu juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Kedua, menggantungkan hati untuk memenuhi hak-hak Allah. Apa hak Allah? Diibadahi. Oh, saya sekarang menjalankan jabatan saya sebagai pejabat publik. Itu hak Allah. Hak Allah apa di situ? Kau dikasih jabatan itu, seharusnya kau menggantikan dalam tanda petik posisi Allah untuk memberikan pelayanan kepada hamba Allah yang lain, kepada makhluk Allah yang lemah, kepada orang-orang yang seharusnya kau layani di situ, kepada rakyat.
Hati-hati, satu hari kelak kau akan ditanya oleh Allah dengan semua pelayanan yang kau berikan. Baik Anda itu seorang presiden, seorang gubernur, seorang menteri, seorang wali kota, seorang anggota legislatif, Anda akan ditanya oleh Allah karena rupiah yang Anda ambil sebagai gaji dari situ adalah rupiah yang harusnya Anda berikan sebagai pelayanan. Anda wujud nyatakan bahwa Anda mengabdi kepada Allah, melayani, dan apa yang Allah suruh Anda melayaninya. Jemaah yang mulia, kita lanjutkan ini. Yang ketiga, menenangkan diri dengan qanaah. Karena penyakit kita banyak, kita ini tidak qanaah. Ada, kalau istilah saya, kita ini hidup seperti makan nasi umat. Nasi dulu masa saya kecil itu kalau ada pesantren kilat istilahnya. Kalau sekarang daurah, pelatihan, apa istilahnya itu, macam-macam lah yang sifatnya menginap. Itu sekarang udah lebih enak. Kalau dulu tidak, makan nasi umat. Nasi umat itu ya dari rumah-rumah penduduk, dikutipin, nanti ada bungkusnya besar, isinya ikan asin sama daun ubi sama sambal belacan. Ada isinya rendang, ada isinya pokoknya macam-macam. Nah, ketika kita buka, kita kalau fokusnya ke daun orang, ke piring orang, nggak tenang kita makan. Gimana caranya supaya kita fokus kepada piring kita, kepada daun kita? Qanaah. Ini rezeki yang Allah kasih kepada saya, pasti Allah merencanakan kebaikan dari semua ini. Kalaupun dia di lidah tidak enak, semoga dia menjadi darah daging yang baik bagi saya. Kira-kira begitu. Yang keempat, bersyukur jika diberi. Jadi mengedepankan syukur, bukan keluhan. Bukan, saya dulu pernah melakukan satu pekerjaan yang ketika mendapatkan hasil, direspon dengan tidak bersyukur. Saya palak kali lihat orang begitu. Saya bilang seharusnya mereka ini bersyukur dengan apa yang diberikan orang itu kepada kita. Kenapa? Karena kita bukan, dia tidak punya kewajiban untuk harus memberi. Tapi kemudian dia memberi kepada kita. Bukankah itu nikmat yang harusnya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bersyukurlah. Say thanks for everything. Ucapkan terima kasih kepada segala sesuatu. Kepada semuanya. Bukankah ketika kita bangun dari tidur kita diajari untuk ucap terima kasih? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bukankah kita diajari terima kasih setelah kita makan? Alhamdulillah at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, dan seterusnya. Ketika kita tidak punya kemampuan mengucap terima kasih, kalau mengikut Abu Turab An-Nakhshabi, maka kita tidak tergolong orang yang tawakal. Yang terakhir, sabar kalau tertahan. Kita mau A, tapi Allah tahan, atau ada sesuatu yang mengganjal. Biasanya kalau kita bawa mobil, tiba-tiba ada sesuatu, kita pasti cari tahu nih, pasti ada masalah pada mesin nih. Nah, relax. Kita harus bersabar. Nih, kita maunya Ramadan ini bagus nih. Apa kira-kira yang harus kita lakukan? Ya Allah, gimana Ramadan ini jangan ada penyakit wabah yang menyebabkan kami tidak lagi bisa melaksanakan tarawih. Ya Allah, kami sudah sangat ketakutan. Ada sebagian pemimpin kami mengatakan, sudahlah tarawih di rumah, zakat diluankan, sebagainya, bla 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 bla. Ya Allah, jangan sampai itu terjadi. Sama siapa kita bisa minta? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alim ulama sepakat bahwa tawakal tidak bertentangan dengan usaha dan kerja dalam mewujudkan sesuatu. Bahkan tawakal belum dapat dibenarkan jika tidak didasari oleh ikhtiar. Kemana Pak? Itu tadi. Orang yang parkir mobil tidak dikunci, rumah tidak dikunci, harta tidak disimpan, lantas kemudian berharap bahwa dia tawakal kepada Allah. Enggak. Reject. Tawakal begitu enggak benar tuh. Tawakalnya Hajar yang saya ungkap di awal ceramah ini adalah tawakal ketika dia berada pada level ketidakberdayaan dirinya. Dan dia tahu dia tidak berdaya, tapi dia tetap bekerja. Dia cari air. Kemudian ketika Zam-Zam keluar, dia kumpulkan. Dia buat semacam kolam untuk kemudian menampung air ini, sehingga bisa jadi minum dia bersama anaknya. Bahkan dia menjadi kepala dari masyarakat baru yang datang untuk kemudian meminta izin kepadanya untuk mukim di wilayah itu. Dan kemudian tempat dia mukim itu sekarang menjadi pusat tujuan manusia yang tunduk kepada Allah sedunia. Allahu Akbar.
Bukankah tawakal ini memerdekakan, tawakal ini menghidupkan, tawakal ini menjadikan kita semua terhormat di mata Allah dan juga di mata manusia? Saudara-saudara sekalian, saya pikir ini catatan yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Walaupun sebenarnya masih banyak lain penjelasan-penjelasan yang perlu saya jelaskan, insya Allah nanti akan kita lanjutkan di waktu yang lain. Tawakal adalah cermin kepribadian mulia Nabi Muhammad, sedangkan usaha dan kerja keras merupakan sunnah beliau juga. Barang siapa ingin ikut kepribadian beliau, maka tidak sepantasnya kita juga melupakan sunnah beliau. Apa sunnah beliau ketika ada wabah? Kita harus cari tahu tuh. Apa sunnah beliau ketika lapar, ketika ada musibah, ketika ada sesuatu yang tak mengenakkan hati kita? Semoga Allah jaga kita. Semoga Allah lindungi kita. Semoga Allah sentuh para pemimpin, para pejabat, dimulai dari presiden dan semua mereka-mereka yang mengatur kita untuk menyelesaikan persoalan wabah yang melanda negeri yang kita cintai ini, agar insya Allah Allah mengangkatkannya dan kemudian menjauhkan wabah ini, menyembuhkan yang sakit, memberi syahid bagi mukmin yang terbunuh dari wabah ini, dan kemudian melindungi kita, anak-anak kita, keluarga kita, pekerjaan kita, harta kita, untuk kemudian tidak terusik atau tidak terganggu atau tidak berpenyakit karena sebab datangnya wabah ini. Semoga Allah jadikan kita hamba yang tawakal, mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Semoga Allah jaga antum semua, khususnya yang dari tadi menyaksikan tausiah saya yang saya sampaikan melalui FB ini, yang saya berharap semoga Anda bisa share kepada siapa saja, membagikan ini semua kepada siapa saja, dan bisa menjadi manfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk masyarakat muslim di seluruh permukaan bumi Allah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.